Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar latihan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini bisa dilihat ada nama pemerintahannya, yaitu contohnya adalah pemerintah Kota Fata Morgana. Ini adalah neraca saldo per tanggal 30 Juni 2017. Bisa dilihat ya. Di situ ada kas di bendahara penerimaan, itu kode rekening utamanya adalah 1 untuk harta. Lalu untuk kode rekening 2 itu tertera utang. Jadi ada macam-macam utang. Untuk kode rekening 3 itu ada ekuitas. Jumlahnya adalah 544.400. Dan ada RKPPKD. Kemudian untuk kode rekening 4 itu ada pelayanan tempat olahraga. Ini nanti masuk ke laporan realisasi anggaran. Dan untuk kode 5 itu merupakan beban-beban atau belanja-belanja yang ada di pemerintah daerah tersebut. Langsung lanjut ke kode 8, yaitu ada pelayanan tempat olahraga. Nah, ini nanti masuknya ada ke laporan operasional karena ada kodenya LO. Terus 9 itu juga merupakan ke laporan operasional. Kode 8 dan 9 ini nanti adalah untuk pembuatan laporan operasional. Lalu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Ini adalah contoh jurnal penyesuaian untuk tanggal 30 Juni itu karena ada piutang yang belum dibayarkan sebesar 13.500.000. Nah, untuk tanggal 30 Juni lagi itu ada penyusutan harta tetap yang ada di pemerintah tersebut. Nah, kita lihat di sini ada perhitungan depresiasinya. Nah, untuk jumlah alat angkutan darat motor itu sejumlah 90.753.546. Sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu bisa kita lihat di sini. Beban penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 90.753 dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor. Untuk kode rekeningnya kalian sesuaikan dengan yang ada di neraca saldo. Begitu seterusnya untuk perhitungan depresiasi atau penyesuaian depresiasi penyusutan peralatan-peralatan atau harta tetap yang ada di pemerintah tersebut. Lalu untuk jasa telepon, jasa air, dan jasa listrik, karena itu belum dibayar pada bulan itu atau tagihannya itu akan masuk di bulan berikutnya, maka itu harus dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya adalah masuk ke utang belanja jasa sebesar beban jasa teleponnya berapa, jasa airnya berapa, jasa listriknya berapa, itu dimasukkan ke utang belanja jasa. Kemudian setelah kita selesai melakukan jurnal penyesuaian, kita ke neraca lajur. Seperti dengan akuntansi di perusahaan, setelah penyesuaian kita ke neraca lajur. Nah, neraca lajur untuk akuntansi pemerintah itu seperti ini bentuknya, sama saja, hanya perbedaannya yaitu di neraca saldo sesudah disesuaikan. Kalau setelah itu ada laporan laba rugi. Kalau di pemerintah itu ada laporan realisasi anggaran. Nah, setelah laporan realisasi anggaran itu ada laporan operasional dan yang terakhir ada neraca. Nah, untuk pos-pos di jurnal penyesuaian kalian masukkan atau kalian posting ke kertas kerja ini sesuai dengan yang telah kalian buat jurnalnya. Kemudian untuk yang neraca saldo setelah penyesuaian itu sudah otomatis ada
rumus-rumusnya. Nanti ketika kalian mengerjakan latihan soal jangan dihapus ya. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran itu kita mulai dari kode rekening 4. Kode rekening 4 dan sampai dengan kode rekening 5. Diperhatikan sampai kode rekening 5 untuk laporan realisasi anggaran. Nah, untuk laporan operasional yaitu kita mulai dari kode rekening 8 sampai kode rekening 9. Nah, setelah itu kita buat neraca. Kalau neraca itu hanya untuk kekayaan pemerintah daerah yang meliputi harta, utang, dan ekuitas. Sehingga nanti yang dimasukkan adalah kode rekening 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada tanda bintang 1 sama bintang 2. Ini adalah jumlahnya itu sebesar yang sudah kita hitung di sini di bawah. Nah, keterangan ini. Jadi nanti kalian jangan lupa di sini diberikan keterangan atau dihitung terlebih dahulu. Ekuitas itu bersumber dari yang pertama, 544. Ini adalah dari ekuitas awal. Nah, kemudian karena ada transaksi, kita ada perubahan SAL. Nah, perubahan SAL ini kita dapatkan dari sini, yaitu dari surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Lalu penutupan surplus atau defisit dari laporan operasional itu kita dapatkan dari sini, dari laporan operasional. Nah, kalau misalnya dia dikredit, berarti dia defisit. Nah, kemudian kalian jumlahkan ke semuanya ini. Nah, itulah yang dinamakan ekuitas saldo anggaran lebih. Saldo inilah yang nanti kita masukkan ke dalam ini, ekuitas di kredit. Nah, untuk yang ekuitas SAL, karena tadi kita sudah menghitung, yaitu ada di sini, ambilnya dari surplus atau defisit LRA. Nah, untuk penutupan atau surplus defisit RLA sebesar 275 ini yang kita masukkan ke dalam ekuitas SAL atau ekuitas saldo anggaran lebih. Nah, kemudian setelah kita membuat kertas kerja, kita lakukan pembuatan laporan keuangan realisasi anggaran. Nah, ini contohnya untuk laporan realisasi anggaran. Anggaran di tahun 2017 ini sudah ditentukan, sehingga kalian jangan hapus ya nanti. Lalu untuk realisasi 2017 itu berdasarkan dengan laporan yang sudah kalian buat di sini. Misal nih contohnya adalah pendapatan retribusi daerah. Kita lihat di neraca lajur. Pendapatan retribusi daerah itu sebesar berapa? Dicari di bagian sini, ini misalnya 13.495. Kita masukkan di sini. Nah, jadi jumlah pendapatan asli daerahnya yaitu sebesar 13.495. Karena di sini pendapatan asli daerah dari pemerintah Kota Fatamorgana itu adalah dari penyewaan tempat olahraga. Jadi misalnya ada GOR di pemerintah daerah tersebut, disewa, kemudian masuk ke pendapatan. Nah, kemudian untuk belanja itu kalian cari juga untuk belanja pegawai itu sebesar 14.860. Kita lihat belanja pegawai di sini. Nah, belanja pegawai itu terdiri dari gaji pokok PNS sampai dengan pembulatan gaji ini. Itu adalah gaji pokok PNS. Sampai iuran jaminan kesehatan, sehingga totalnya adalah 14.860.167.
kita masukkan di sini. Lalu untuk belanja barang dan jasa, berarti yaitu belanja selain belanja pegawai. Nah, itu kalian masukkan di situ juga. Lalu untuk belanja modal itu terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Kalau misalnya belanja tanah itu pada periode itu nggak ada, ya udah tidak usah dituliskan di sini. Lalu setelah itu ke laporan operasional. Laporan operasional kalian masukkan itu dari yang ini. Pos-pos di laporan operasional. Jadi dimasukkan di situ. Misal ini ada pendapatannya itu sebesar 26.995, maka di sini ada pendapatan retribusi daerah itu sebesar 26.995. Kalau untuk belanja pegawai dan lain-lain itu nanti bisa kalian lihat di laporan yang laporan operasional ini. Kemudian untuk neraca, ini kalian bisa melihat sumbernya itu dari neraca lajur semuanya, dari neraca. Nah, ini nanti dimasukkan ke laporan neraca, seperti itu. Kecuali untuk ekuitas. Ekuitas itu nanti masuk ke laporan perubahan ekuitas, sehingga di akhir periode kita bisa tahu nih, pemerintah kota tersebut memiliki ekuitas akhir sebesar 891.495.957. Ini adalah ekuitas akhir dari pemerintah kota tersebut. Lalu kita membuat CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ini seperti ini aja, nanti jangan kalian hapus. Terus yang terakhir kita membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup di sini yang pertama kita harus menutup pendapatan daerah, pendapatan asli daerah kalau di pemerintah tersebut adalah pendapatan dari pelayanan tempat olahraga. Kita tutup ke pos surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Nah, setelah itu untuk belanja-belanja, entah itu belanja modal atau belanja pegawai, belanja barang jasa, itu kita tutup juga, menutupnya ke surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Penutupan selanjutnya yaitu menutup surplus atau defisit ke ekuitas saldo anggaran lebih. Karena ini kita defisit, maka kita tutup ke ekuitas SAL atau mengurangi ekuitas saldo anggaran lebih. Untuk perubahan SAL-nya ini juga kita tutup ke ekuitas. Jadi untuk ini penutupannya itu ada dua. Ditutup ke ekuitas SAL, mengurangi ekuitas saldo anggaran lebihnya, tetapi juga ke perubahan SAL-nya yang dimana menambah ekuitas saja. Kemudian untuk jurnal penutup saat penyusunan laporan operasional, yang pertama sama, kita harus menutup pendapatan asli daerah untuk laporan operasional ke surplus atau defisit laporan operasional. Dan menutup juga belanja modal, belanja pegawai, belanja jasa itu ke surplus atau defisit laporan operasional. Dan yang terakhir kita menutup surplus atau defisit laporan operasional ke ekuitas. Sehingga di akhir periode jurnal penutup ini juga sangat diperlukan. Setelah kita membuat laporan keuangan, maka kita lakukan jurnal penutup. Nah, silahkan kalian simak video ini. Nanti kalian kerjakan latihan soal yang akan Bu Anis kirimkan ke kalian. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti kalian tanyakan via Japri. Ini dikerjakan secara kelompok, kelompoknya sama seperti kelompok pajak kemarin saja ya. Dikerjakan secara kelompok, jangan dikerjakan individu. Terima kasih.